Hello guys, ketemu lagi dengan gue Bima di YouTube dan podcast. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin tentang teknik fisika. Gue pengen ngomongin dosen-dosen teknik fisika. Gue pengen ngomongin sesuatu yang lebih menarik dan moga-moga bisa membuat lu semangat untuk mengejar teknik fisika bagi lu yang belum kuliah atau yang lagi mencari jurusan, dan buat lu yang udah kuliah di teknik fisika, gue harap lu bisa ketemu dosen-dosen ini, karena dosen-dosen ini adalah yang mantap buat gue. Udah gue kasih bocoran nih untuk topik di YouTube kali ini. Jadi ya, gue pengen ngejelasin top 5 dosen terbaik teknik fisika menurut gue. Oke, disclaimer dulu nih, karena ini menurut gua, jadi bisa aja dosen ini menurut lu ini bukan dosen terbaik, tapi kenapa dibilang terbaik kayak gitu. Jadi ya bisa aja ya lu menganggap ini nggak terbaik, ada lagi dosen di luar top 5 ini yang terbaik, kenapa nggak dimasukin? Ya itu preferensi orang sih. Jadi gua nggak menyalahkan, dan gue juga nggak bisa bilang mutlak ini dosen terbaik di teknik fisika dan disetujui oleh semua kalangan mahasiswa teknik fisika. Oke, jadi ya ini top 5 menurut gua. Menurut gua. Oke, mari kita masuk ke nomor 5 dulu. Kita itu ya dari bawah. Nomor 5 ada Bapak Ferdiansah, Pak Ferdi panggilannya. Ini menurut gua dosen yang gokil, keren sekali. Dosen terbaik juga. Lu kalau misalnya diajar dia, wah fix lu nggak bakal ngantuk. Kenapa? Karena di intermezzonya banyak lah. Intermezzo dari dosen ini banyak, lawakannya, candaannya juga lucu gitu menurut gua, dan lu nggak bakal ngantuk deh. Apalagi kalau misalnya lu cara ngajarnya juga untuk mata kuliah yang gue bilang susah atau yang gue bilang ribet, itu bisa dijelasin secara sederhana atau secara konseptual sama Pak Ferdi ini. Terus yang bikin terbaik adalah ya cara ngajarnya juga nggak bikin ngantuk, intonasi suaranya juga bagus, dan yang lebih penting tadi intermezzonya atau candaannya, lawakannya, jokesnya itu juga banyak di antara kuliah, di selang-seling kuliah, apa sih gue ngomongnya, pokoknya gitulah. Jadi kalau lu nggak bakal bosan, bakal banyak ketawa. Gue jamin tuh bakal banyak ketawa, gue yakin. Dan biasanya jokesnya juga itu berkaitan erat dengan kehidupan mahasiswanya juga gitu. Jadi kita kayak relate gitu, dan udahlah ketawa, dan bakal ketawa terbahak-bahak. Oke, itu dosen nomor 5. Nomor 4 itu ada Ibu Widya Rosita. Gue dulu manggilnya Bu Widya, tapi ternyata banyak temen gue yang manggilnya Bu Ita. Jadi yaudah gue ikutan manggil Bu Ita. Mungkin untuk yang angkatan 2016, 2017, 2018 itu mungkin tidak merasakan diajar oleh Bu Ita, karena Bu Ita lagi fokus S3 waktu itu. Tapi gue sempat diajarin Bu Ita, dan menurut gue ini dosen terbaik, nomor 4 terbaik. Kenapa? Karena pertama, ini dia Bu Ita itu menurut gue itu Dian Sastronya teknik fisika. Waduh, lebay sekali gue, tapi pokoknya ya Dian Sastronya teknik fisika, UGM khususnya. Kenapa? Karena menurut gue, lu tau kan Dian Sastro tuh ngomongnya bagus, ngomongnya lancar, terus pinter gitu. Nah, Bu Ita ini juga kayak gitu, ngomongnya lancar, ngajarnya enak, nggak ngantuk, pinter lah, terus tegas juga gitu, dan pokoknya diajarnya enak lah. Gua kimia dasar, pesamaan diferensial itu diajar sama dia, lumayan nilainya bagus, yaitu maksimum A. Bukan karena gue pinter, tapi karena ngajarnya enak dan gue paham apa yang diajarnya. Dan lo tahu stoikiometri, pelajaran kimia paling susah, itu gue sampai paham konsep-konsepnya gitu. Gue bisa sampai ya dikasih konsep, kalau dikasih ada soal yang bermacam-macam, gue bisa ngerjain dengan baik. Kayak gitu, saking enaknya Bu Ita ngajar menurut gue, dan ya udahlah itu the best. Pokoknya gue selalu mengingat
Pokoknya kalau ada dosen perempuan teknik fisika yang menurut gue terbaik, Bu Ita, kandidat nomor satunya. Keren dah, dia sastronya teknik fisika. Oke. Ngajarin juga keibuan banget gitu. Ya lu sendiri lah, lu bayangin lu diajar dia sastro deh, lu diajar dia sastro apa gitu. Nah kayak gitu rasanya. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada Pak Kutut. Nomor 3 ada Pak Kutut. Ini dosen mekanika fluida, dosen CFD, pokoknya dosen-dosen yang berhubungan dengan aliran kayak gitu-gitu. Itu Pak Kutut. Dan kenapa dosen ini terbaik? Karena dia sangat engineering feelingnya bagus. Konsep teknik fisikanya kuat. Konsep engineeringnya kuat juga. Kenapa itu bagus? Lu nanti kalau diajar Pak Kutut, lu bakal merasakan bahwa engineering feeling lu tuh bakal dilatih oleh dia. Jadi selain ngajar konsep yang sangat step by step, kalau misalnya lu diajar dia tuh dia kalau ngerjain soal tuh step by step, terus ada konsepnya, harus paham konsepnya. Kenapa misalnya bendungan harus tinggi ini, terus nanti alirannya gimana tuh ada konsepnya. Lu jadi nggak usah ngapain rumus, lu pakai konsepnya, lu pasti bisa ngerjain. Tapi selain itu yang paling penting adalah dia melatih engineering feeling lu menjadi lebih baik. Kenapa itu penting? Karena kita sebagai anak teknik harus melakukan perhitungan yang akurat, nggak boleh salah, nggak boleh salah, pokoknya meminimalisir kesalahan, akurasinya tinggi. Karena nanti ketika kita terjun ke dunia kerja, terjun ke lapangan di mana kita ngurusin mungkin bendungan yang gede, jembatan yang kokoh, yang kuat, yang harus menahan beban berton-ton gitu, atau misalnya pesawat, itu kalau kita salah dikit aja itu bisa membahayakan nyawa manusia. Makanya Pak Kutut ini melatih engineering feeling kita menjadi lebih baik. Nah itu menurut gua dosen terbaik lah dalam mengajarkan engineering feeling. Walaupun nilai gue nggak bagus-bagus amat di mata kuliah ini, tapi banyak pelajaran yang gue dapat, apalagi tentang engineering feeling. Gue jadi ngerti kenapa seharusnya emang teknik itu emang susah gitu. Emang wajar susah, karena ya teknik itu sangat bertanggung jawab kepada keselamatan hasil karyanya gitu, keselamatan manusia dari hasil karyanya. Lu bayangin kalau jembatan salah presisi aja ambruk, bendungan salah presisi aja jebol, kayak gitu. Jadi ini dosen terbaik menurut gua, dosen terbaik untuk ngajarin engineering feeling. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini biasanya dikenal oleh anak teknik fisika UGM itu sebagai Sifu, sebagai masternya teknik fisika. Kalau ada satu orang untuk mewakili semua mata kuliah, semua materi atau semua ilmu yang ada di teknik fisika, maka inilah orangnya. Nomor 2 adalah Pak Andang. Pak Andang ini menurut gue ngajarnya enak, karena walaupun ngajarnya beneran ngajar ya. Jadi kalau Pak Ferdi tadi kan di antara kuliah itu ada selingan untuk inilah, untuk ngejokes kayak gitu. Nah kalau Pak Andang lebih serius, ngajarnya lebih ngajar dari awal sampai akhir jam kuliah tuh beneran ngajar terus, nulis di papan tulis kayak gitu. Nah yang bikin enak itu adalah pertama, catatannya sangat lengkap dan sangat komprehensif. Dia ngajarnya sangat komprehensif, bisa dari mana segala hal ilmu tuh bisa masuk, bisa dihubungkan ke dalam mata kuliah tersebut. Jadi kayak panas bumi dulu, kalau nggak salah itu dia hubungin dari bumi tercipta. Bayangin tuh, dari bumi tercipta terus dia bisa menyambungkan, mengkaitkan dengan energi panas bumi. Nah itu keren banget, itu butuh pengetahuan yang luas sekali agar bisa menjelaskan dari seperti itu. Nah yang jadi enak adalah catatan lu bakal lengkap, bakal komprehensif, dan lu kayak lu
textbooks yang tebal itu bisa lu apa ya, sama dosen sama pandang itu bisa dirangkum menjadi catatan yang sangat komprehensif, yang sangat singkat, padat, dan jelas banget kayak gitu. Enak banget dah pokoknya kalau catatan dari pandang itu. Enak. Mungkin kalau buat lu yang suka ada selingan gitu ya, mungkin pandang bukan yang terbaik ya, tapi untuk ilmu itu pandang terbaik. Ilmunya sangat komprehensif, sangat meluas gitu. Jadi lu bisa kayak jadi teknik fisika beneran ketika belajar dengan pandang kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, kita masuk ke dosen satu. Ini dosen terbaik, the best ever dosen in the world, in the teknik fisika. Dan bisa lu tebak siapa? Harusnya sih bisa sih, harusnya. Kalau lu teman-teman teknik fisika atau buat lu mahasiswa teknik fisika angkatan berapapun, harusnya ini setuju lah, ini adalah dosen terbaik di teknik fisika. Ya gue yakin mungkin ada beberapa yang tidak setuju, tapi ya udah, ini dosen terbaik nomor 1, the best ever. Siapakah itu? Jelas, Bapak Gia Ospa Fatta Parikesit. Pak Gia adalah dosen terbaik menurut gue, dosen at least untuk gue terbaik dari ujung ke ujung, terbaik lah. Kenapa? Karena dosen ini yang bikin gua cinta sama teknik fisika. Dosen ini yang bikin yang membangkitkan gua, yang membangkitkan rasa penasaran gua, yang melatih rasa penasaran, yang melatih keberanian untuk bertanya, yang melatih gua menjadi manusia itu. Jadi kadang kita sebagai anak teknik itu kalau misalnya kita terlalu fokus ke dalam mata kuliah, ke dalam jurusan kita tanpa melihat, tanpa menjadi manusia pada umumnya, itu kita bisa menjadi seperti mesin. Kita bisa jadi seperti robot atau seperti apa ya, dengan hati yang ya sangat saintifik, dengan kita nggak bisa merasakan empati kayak gitu-gitu. Nah, dari pagi ini gue mengerti arti manusia, gue mengerti bahwa kita sebagai mahasiswa, dosen atau mahasiswa teknik khususnya itu jangan hanya berpaku pada jurusannya, pada hitung-hitungan, tapi kita juga perlu menjadi manusia dalam hal kita harus ya kalau ada waktu untuk bersama keluarga, ya lanjutkan apa yang lakukan bersama keluarga, kegiatan bersama keluarga. Kalau ada waktu libur, manfaatkan dengan baik untuk refreshing kepada tubuh lu sendiri, kepada pikiran lu, atau kalau misalnya refreshing kepada silaturahmi kepada keluarga dekat, keluarga besar, keluarga jauh juga, dan teman-teman juga. Jadi jangan fokus belajar mulu, tetap gunakan hari libur dengan baik kayak gitu. Kemudian gue menjadi lebih berani untuk bertanya berkat Pak Gia ini, karena metode ngajarnya adalah kalau misalnya tidak ada yang bertanya di kelasnya, maka kelasnya udahan. Itu konsep ngajarnya, dan kita dipancing untuk bertanya. Ya mungkin waktu gue kelas, mungkin gue nggak terlalu banyak tanya karena masih takut ya, tapi efeknya itu setelah lulus, biasanya setelah lulus kita mengenang masa-masa kuliah, dan kita mengenang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari beberapa dosen, salah satunya Pak Gia, yaitu adalah keberanian untuk bertanya. Jadi gue nggak takut sekarang untuk bertanya, mau pertanyaannya jelek, mau pertanyaannya butut, bapuk, yang penting bertanya. Oke, yang penting bertanya. Dan ya semakin diasah kita kemampuan bertanya, maka akan semakin baik pertanyaan kita. Kayak gitu. Kemudian dosen ini juga yang membangkitkan curiosity, rasa penasaran gue. Setelah gue terjun di dunia programming tuh, rasa penasaran gue semakin membludak. Gue pengen penasaran, gue nyobain ini, nyobain itu. Kalau ada bahasa baru tuh gue terima aja, gue mau nyobain kayak gitu. Itu juga berkat dari dosen ini.
dengan berkat dari PAGIA itu. Terus ini merupakan dosen yang paling fleksibel sedunia. Bayangin lu kalau mau ngerjain tugas monggo, enggak juga nggak apa-apa. Lu mau bertanya monggo, nggak bertanya juga nggak apa-apa. Masalah nilai ya itu bisa didiskusikan. Terus kalau misalnya lu bisa dikasih tugas, lu bisa ngerjain dengan secara sesuka hati, apa kayak yang penting bisa kayak gitu. Pokoknya fleksibilitasnya tinggi. Dan tidak menuntut juga, lucu juga ya. Itu ini kalau digabungin dari Pak Ferdi sampai Pak Andang ya mungkin ada di PAGIA juga sih. PAGIA juga orangnya lucu, kadang lucunya tuh scientific gitu, lucunya tuh terukur, kuantitatif gitu, scientific banget lah, fisika banget lah kalau lucu gitu. Kalau ngelucu lah, sumpah itu lucu paling akademis men. Gue pengen banget ngelucu tapi akademis gitu, jadi nggak receh-receh amat gitu. Masih ada ilmu yang bisa lo ambil dari ketika lo ngejokes, ketika lo ngelucu. Coba bayangin, lo ngelucu tapi lo dapet ilmu, gokil nggak tuh? Lo ngelucu ke orang, lo dapet konsep fisika yang disisipkan dalam jokesnya. Keren banget nggak tuh? Pengen banget gue kayak gitu. Sumpah pengen banget gue kayak gitu. Aduh. Oke. Gila udah 17 menit gue cerita tentang dosen ya. Cerita tentang dosen tuh nggak bakal habis menurut gue. Banyak yang bisa diceritain tentang dosen-dosen kita, baik dari segi hal baiknya atau dari segi buruknya atau dari manapun bisa diceritakan. Tapi gue selalu pengen nyeritain sisi yang baiknya karena itu bisa memotivasi orang menurut gue. Dan ya oke lah, udah hampir 18 menit. Gue nggak mau lama-lama, harusnya gue nggak mau lama-lama nih ngomongin tentang dosen ini, tapi ya gue udah terlanjur lah. Gue udah seneng cerita gitu, jadi anggaplah lu ini dengerin cerita gue tentang dosen terbaik, top 5 dosen terbaik teknik fisika UGM. Oke lah, sampai sini aja. Dan tunggu video-video gue tentang teknik fisika selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Gue udah jarang ngomong kayak gini, tapi jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan semoga ini berguna buat lo. Apalagi untuk mahasiswa teknik fisika, semoga lo bisa semangat. Apalagi untuk orang yang lagi cari jurusan, semoga bisa menambah semangat lo untuk masuk jurusan teknik fisika. Karena teknik fisika itu sangat keren. Lo bisa keluar dari teknik fisika, bisa menjadi apapun yang lo inginkan. Oke, tidak terbatas, dan lu bisa menjadi avatar. Oke, goodbye, selamat tinggal. Ya, goodbye, sampai jumpa di video selanjutnya.